elektrizen, gitu ya, seluruh elektrizen, bahwa PLN ini sekarang layanannya sudah serba cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Betul banget nih Elektrizen. Pokoknya Elektrizen nggak rugi deh ya Pak ya. Kalau misal kita Elektrizen itu mendownload PLN Mobile, karena seluruh pengaduan, beli token, apapun semuanya ada di PLN Mobile pokoknya. Dan untuk masalah terkait dengan pencurian listrik nih Pak. Nanti dulu, saya belum selesai tadi tipsnya. Masih banyak. Oh iya, masih banyak Elektrizen. Tenang aja. Oke, dilanjut Pak, silakan. Tipsnya yang lain, intinya ya pergunakanlah listrik secara bijaksana. Tadi kita di rumah itu kadang dengan bertambahnya rezeki nih Mas. Oke. Gitu ya, tambah rezeki, pengen nambah peralatan listrik gitu kan. Yang di rumah sebelumnya jepret bisa tambah daya tadi di aplikasi. Benar. Terus sebelumnya di rumah menggunakan kendaraan konvensional, misalkan motor bensin, mobil bensin, ternyata beli mobil listrik atau motor listrik. Gitu. Nah tentunya ini kan perlu dicek nih bagaimana sih sebenarnya sambungannya. Atau nambah peralatan apapun lah sebenarnya ya. Alat di rumah kan kadang, pin kulkas yang segede pintu katanya gitu ya. 2 pintu, 4 pintu. 2 pintu, 4 pintu kan gitu ya. Tambah besar, tambah banyak rezeki, insya Allah pasti kebutuhannya semakin meningkat dan pingin peralatannya di-upgrade. Nah, betul banget. Yang perlu diperhatikan adalah tadi koneksivitasnya. Sambungannya dilihat tuh. Stop kontak dilihat. Karena itu dari sumber kebakaran itu sebenarnya dari sambungan. Jadi sambungan yang tidak baik terjadi lost kontak, mengakibatkan konsleting, terjadi kebakaran. Nah itu yang harus kita cegah. Belum lagi di rumah misalkan Mas Wisnu, gitu ya. Di rumah ternyata banyak tikus, mohon maaf ya. Tikusnya ini membahaya ini. Gitu. Wah, kayak sih ini rumah saya kayaknya. Enggak, maksudnya kan tikus sekarang di mana-mana banyak gitu. Oke. Ini harus diantisipasi juga, hati-hati jangan sampai kabel-kabel, peralatan listrik gitu ya, ternyata digerogoti dan membahayakan. Nah, tips yang paling baru lagi sebenarnya peralatan kita semuanya sudah ada standarnya sebetulnya. Peralatan listrik itu ada standarnya. Kita ada standar nasional Indonesia, SNI, terus ada standar PLN, SPLN. Nah, tolong beli peralatan listrik itu jangan nanggung, gitu ya. Maksudnya jangan yang abal-abal kan? Kadang, jangan yang abal-abal. Gitu. Maaf nih, merek-merek kabel, stop kontak, saklar itu kan banyak sebenarnya yang murahan ya. Iya, yang 2.000, 5.000 gitu ya. Iya. Jadi jangan melihat dari sisi murahnya, tapi dilihat dari spesifikasi dan standar keselamatannya gitu. Bayangkan beli stop kontak peralatan tadi yang murah gitu ya, tapi beresiko terhadap kebakaran. Ya benar banget. Kalau kebakaran, rumah kebakar, peralatannya kebakar, belum di situ ada keluarga, nggak ternilai. Iya benar banget. Tidak ada nilainya. Ya, lebih baik kita istilahnya apa ya, rugi sedikit lah membeli peralatan sesuai dengan standar, tapi aspek keamanannya bisa kita jaga gitu. Iya kita bisa menggunakan listrik secara tenang. Benar gitu. Banget tuh Pak. Jadi rugi sedikit beli stop kontak yang 20.000, 25.000 dengan stop kontak 5.000, tapi peruntukannya untuk AC yang 4 pintu tadi otomatis kan stop kontaknya juga nggak kuat ya Pak ya. Iya benar banget nih, benar banget. Ya. Oke. Dan untuk terkait dengan pencurian listrik nih Pak. Nah, terkait dengan pencurian listrik, apakah emang benar nih Pak, pencurian listrik itu ada hubungannya dengan kebakaran atau korsleting listrik lah, seperti itu Pak? Ini makanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ingin pesankan ke seluruh elektrizen, PLNers. Yang pertama itu pencurian listrik, apalagi mencantol gitu ya. Iya. Itu dapat mengakibatkan konsleting. Dan ujung-ujungnya kalau konslet bisa mengakibatkan kebakaran. Gitu. Bayangkan hanya untuk mencuri listrik yang ya mungkin tidak terlalu banyak, tapi teman-teman harus mengorbankan harta bendanya, mengorbankan jiwa keluarganya. Itu tidak sebanding sebetulnya gitu ya. Terus yang kedua nih, pencurian listrik itu bisa merusak peralatan. Bukan hanya peralatan konsumen ya, tapi peralatan PLN juga nih. Bayangkan nih, ketika mencuri ternyata bebannya naik. Kan untuk mensuplai kelistrikan di rumah pelanggan itu PLN ada namanya alatnya, ada transformator, trafo lah. Ada juga kabel. Itu kan sudah disesuaikan dengan kapasitas yang ada di wilayah
tersebut tentunya. Ketika terjadi overload, tentunya ini bisa mengakibatkan kerusakan. Trafo PLN rusak, short, kebakar, kabelnya juga demikian. Otomatis ini akan membawa dampak kerugian. Kerugiannya apa? Dari sisi PLN, aset negara, rugi, rusak. Gitu ya. Belum lagi di sekitarnya, listrik di sekitarnya pasti ikut padam. Masyarakat pasti sekitarnya ikut dirugikan. Iya benar banget. Karena ya Pak listrik padam, peralatan PLN rusak, akibat pencurian listrik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih. Yang ketiga ini bicaranya fatwa MUI nih. Nah, sesuai dengan fatwa MUI nomor 17 tahun 2016, bahwa mencuri listrik itu adalah haram. Nah, tuh elektrizen, haram hukumnya tuh. Jadi harapannya ya teman-teman elektrizen, PLNers, ayolah kita gunakan listrik secara bijaksana. Sehingga listrik yang kita pakai itu berkah, membawa keberkahan untuk kita semua. Tuh, untuk keluarga di rumah. Kan kita listrik di rumah dipakai tuh macam-macam ya. Iya, benar banget tuh Pak. Kita listrik itu bukan hanya untuk kita aja. Bayangkan listrik mencuri digunakan untuk memasak magicom, memasak nasi. Gitu, memasak masakan. Itu dimakan untuk semua orang. Kira-kira keberkahannya seperti apa? Nah, itulah. Otomatis saya mengajak sih Pak. Yang menyentuh dari sisi keagamaan. Betul banget. Apapun lah yakin agamanya, ya melarang itu namanya mencuri gitu ya. Apalagi betul listrik banget. gitu ya. Iya, betul banget itu. Nah, kemudian nih Pak, apa sih tips aman listrik sebelum mudik-mudik Lebaran versinya dari PLN, khususnya dari Pak Erwin sendiri nih? Ya, tipsnya mudik itu yang pertama, bayar listriknya dulu dong. Benar banget. Nanti ditinggal mudik, listriknya mati lagi ya Pak. Kulkas-kulkasnya yang harusnya yang masih ada es krim di freezer otomatis meleleh dong Pak. Iya. Benar banget. Bayar listriknya sampai lunas gitu. Kemudian tadi cek sambungan-sambungan listrik di rumah, cabut stop kontak, peralatan yang tidak perlu dikonekkan ke stop kontak atau ke instalasi dicabut gitu ya. Kemudian yang pasti itu ya tadi listrik dinyalakan seperlunya saja gitu ya. Lampu-lampu pilihlah yang utama gitu yang dinyalakan gitu. Selebihnya dicabut aja. Nah, terus yang kedua periksa kunci pintu pastinya ya. Iya. biar gak ada maling juga ya. Biar gak ada maling. Nah, sebetulnya kalau teman-teman ingin tetap terjaga, mungkin kalau di sekitar lingkungan teman-teman ada rumah, mungkin ada rumah saudara sekitar atau tetangga atau teman yang memang sekiranya tidak mudik, boleh dititip kuncinya. Tapi yang dipercaya ya, artinya itu untuk antisipasi kalau ada apa-apa, bisa segera kalau ada api misalkan bisa kan segera dipadamkan gitu kan ya, atau ada hal-hal yang kira-kira membahayakan bisa direspon cepat tuh oleh tetangga atau saudara atau teman kita di sekitar tadi. Nah, yang penting itu pastikan PLN mobile-nya tetap on, karena di situ teman-teman bisa melaporkan apapun lah terkait dengan kebutuhan atau kondisi kelistrikan. Itu aman. Yang pasti ya berdoa. Jangan lupa berdoa itu ketika akan mudik. Tadi secara teknisnya kita sudah mengecek kelistrikan, sambungan, semuanya. Jangan lupa berdoa agar diberikan keselamatan, Mas. Ya, keselamatan harta benda kita, aset kita, dan perjalanan pastinya gitu ya. Benar banget. Demi bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman. Kan alangkah membahagiakannya gitu ya. Itu, Mas. Jadi itu elektrizen ya, tips aman mudik versi PLN khususnya dari Pak Erwin nih. Dan karena kita berada di penghujung acara nih Pak Erwin, kami seluruh elektrizen pengen tahu sih closing statement dari podcast ini dari versinya Pak Erwin sendiri. Ya, jadi karena saat ini di bulan suci Ramadan, pastinya menjelang ke Hari Raya Idul Fitri, yang pertama saya atas nama keluarga besar PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kemudian ini kami juga mengucapkan selamat mudik. Selamat mudik seluruh PLNers, elektrizen ke kampung halamannya. Kita selamat berjumpa dengan seluruh keluarga besar dengan bahagia. Nah, kami PLN
termasuk saya. Siap menjaga kelistrikan di Jakarta. Waduh. Nah, karena kita di Jakarta. Iya, benar banget. PLN Indonesia siap menjaga kelistrikan di seluruh Indonesia. Itu mungkin Mas Wisnu. Oke, baik. Jadi gitu ya, Elektrizan ya, tips aman listrik sebelum mudik. Jangan curi-curi listrik lagi karena itu haram, sudah keluar fatwa MUI-nya. Dan ikutin apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Erwin. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak Erwin. Bye-bye. Terima kasih semuanya.